Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rami Wijaya, calon guru penggerak pendidikan angkatan 11, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini digunakan sebagai pola manajemen perubahan yang fokus pada pencarian nilai-nilai positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita dan mencari solusi untuk mempertahankannya serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan inquiry apresiatif? Langkah yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja itu sendiri merupakan B. Buat pertanyaan utama adalah serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. A. Ambil pelajaran. Berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. G. Gali mimpi adalah berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi awal hingga akhir pelaksanaan, evaluasi dan refleksi prakarsa perubahan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi yang membantu transformasi agar tercapainya rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat. Visi saya adalah mewujudkan insan yang berakhlak dan berkarakter pelajar Pancasila dan kompeten dalam berkompetisi di era industri 4.0. Untuk mewujudkan visi yang saya telah buat, maka prakarsa perubahan yang ingin saya kembangkan adalah mengembangkan peran komunitas belajar dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran abad 21 peserta didik. B. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan dalam mengoptimalkan, mengembangkan peran komunitas belajar agar meningkatkan keterampilan pembelajaran abad 21 pada peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan utama, maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Menggali informasi tentang peran komunitas pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Mempelajari model pembelajaran abad 21. 3. Dialog dengan pemimpin sekolah, rekan kerja, dan komunitas belajar. 4. Membuat kesepakatan kerja dengan komunitas belajar tentang model pembelajaran abad 21. Ambil pelajaran. Selanjutnya, untuk mengambil pembelajaran, maka 1. Siapa di luar sekolah atau stakeholder terkait yang mempunyai pengalaman atau ilmu dengan peningkatan keterampilan pembelajaran abad 21 melalui peran komunitas belajar sekolah. Siapa anggota pada komunitas belajar tersebut yang memiliki ilmu tentang model pembelajaran abad 21? Pertanyaan ketiga, pembelajaran seperti apa yang membuat meningkatkan keterampilan belajar anak? Kemudian yang keempat, kemampuan apa yang saya miliki untuk mengembangkan peran komunitas belajar di satuan pendidikan saya agar mampu meningkatkan keterampilan pembelajaran abad 21 peserta didik. Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama adalah berdialog dengan yang mempunyai keahlian ataupun pengalaman, pengawas sekolah ataupun pihak Dodika. Kemudian menemukan potensi diri masing-masing setiap anggota komunitas belajar. Selanjutnya, mempelajari pembelajaran terbaru yang sesuai dengan tentang pembelajaran abad 21. Terakhir, membuat forum diskusi dan aksi secara berkesinambungan secara bersama melalui komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika peran komunitas belajar pada satuan pendidikan dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran abad 21 peserta didik? Dengan adanya peran komunitas belajar dalam pengembangan pembelajaran pada satuan pendidikan,
dapat menemukan hal baru, baik itu model pembelajaran blended learning ataupun robotika. Tindakan atau penyelidikan yang terjadi: 1. Meningkatnya peran komunitas belajar pada satuan pendidikan. 2. Menemukan hal baru model pembelajaran tentang blended learning. Kemudian meningkatnya keterampilan pembuatan karya digital dan robotik peserta didik. Selanjutnya, jabarkan rencana. Untuk menjabarkan rencana, pertanyaannya adalah: pertama, apa langkah awal yang akan saya lakukan? Bagaimana cara saya mengembangkan peran komunitas belajar? Bagaimana cara penerapan hal tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana saya mengukur keberhasilan kerja yang saya lakukan? Tindakan yang akan saya lakukan adalah membuat rumusan rencana kegiatan dan kesepakatan kerja bersama komunitas belajar, menggunakan pendekatan humanis dan profesional agar apa yang menjadi rancangan dan tujuan yang ingin dicapai dimiliki oleh seluruh tim kerja. Terciptanya pembelajaran abad 21 dengan pemanfaatan teknologi digital atau robotik. Kemudian, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau rancangan kerja yang akan dilakukan? Bagaimana pola tindakan dalam mendesain keputusan kerja yang akan dilakukan? Pertama, melibatkan kepala sekolah, pengawas pembina, satuan pendidikan sebagai dewan pengarah dan tim pemantau. Melibatkan pihak Dudika dalam memberikan masukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, bermusyawarah dan rapat dalam pengambilan kesepakatan kerja. Dari prakarsa perubahan yang telah kami susun, tujuan dan harapannya adalah hasil untuk pengembangan diri. Yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan terbaru tentang keterampilan pembelajaran abad 21, melatih kemampuan kolaboratif, mampu mengelola permasalahan menggunakan kerangka baja, dan mampu menggunakan atau menemukan hal baru dalam meningkatkan keterampilan belajar peserta didik. Bagi komunitas belajar, bertambahnya pengetahuan tentang pembelajaran abad 21, menciptakan komunitas belajar yang kolaboratif dan memperhatikan basis kekuatan setiap anggota. Kemudian melahirkan program pengembangan pembelajaran abad 21 yang terbaru sesuai dengan zamannya, semisal pembuatan digital dan robotik. Kemudian Kombol mampu mengimplementasikan dan mengevaluasi hasil penerapan pembelajaran abad 21. Manfaat bagi peserta didik: lahirnya karya inovatif dari peserta didik, mampu membuat karya robot atau sistem jaringan WAN terbaru. Meningkatnya keterampilan belajar peserta didik melalui program yang diberikan oleh komunitas belajar. Kemudian, peserta didik mampu menemukan pengembangan diri sesuai dengan jati dirinya dan keterampilan. Itulah tadi penjelasan mengenai rencana prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.